العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian fikih pada kesempatan kali ini, dan sekarang kita masih membahas tentang bab puasa. Kemarin yang sudah dibahas tentang apa? 9 orang yang tidak wajib untuk melakukan puasa dan pembahasan tentang qadha dan fidyah. Sekarang yang akan kita bahas adalah 9 hal yang membatalkan puasa. 9 hal yang membatalkan puasa. Kenapa saya dahulukan membahas perkara yang membatalkan puasa? Karena puasa itu sendiri definisinya, pengertiannya adalah al-imsaku an jami'il mufattirat, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Itu namanya puasa. Dari kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari munculnya fajar, dari masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari, biniyatin makhsusatin, dengan niat-niat tertentu. Nah, ini kan kita harus tahu apa saja yang membatalkan puasa, karena kalau kita tidak tahu perkara-perkara yang membatalkan puasa, berarti nanti puasa kita menjadi puasa yang tidak sah. Nah, itu. Apa saja yang membatalkan puasa? 9 hal yang membatalkan puasa ini perlu untuk dihafal ya, harus di luar kepala. Karena ini penting. Fikih itu juga harus hafal, bukan cuma sekedar paham. Harus hafal dan benar-benar paham. Tidak cukup sekedar menghafal tapi tidak paham. 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke lubang yang ada 5. Memasukkan sesuatu ke lubang 5. Lubang 5 itu mulut, hidung, telinga, jalan depan keluarnya buang air kecil, kemudian jalan belakang keluarnya buang air besar. 5. Ya, ingat cuma 5 itu. Cuma lubang 5 itu. Jangan lebih dari itu. Cuma lubang 5 itu. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah dari yang mulut dulu. Apa batasan memasukkan sesuatu ke mulut yang bisa membatalkan puasa? Yang dimaksud dengan memasukkan sesuatu ke mulut yang membatalkan puasa itu adalah apabila ditelan. Apabila ditelan. Jadi memasukkan makanan misalnya ke mulut cuma tidak sampai ditelan, itu tidak membatalkan puasa. Hanya saja kalau itu makanan maka hukumnya makruh. Memasukkan makanan ke mulut tanpa ditelan itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi yang membatalkan itu ditelan. Yang membatalkan itu ditelan. Kalau tidak ditelan berarti tidak batal. Contoh, orang sikat gigi di siang hari pada waktu bulan Ramadan, pada waktu dia berpuasa, hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak membatalkan puasa selama sikat giginya tidak ditelan, pasta giginya tidak ditelan. Tidak apa-apa. Yang penting harus tahu batal pada batal gitu. Sikat gigi di siang hari bulan Ramadan batal pada batal. Batal pada batal. Batal kalau ditelan. Nah, batasan mulut tadi itu, ingat, batasan mulut adalah ketika ditelan. Ingat, ketika ditelan.
Berarti kalau tidak ditelan itu tidak batal. Orang sikat gigi ini masa ditelan? Ditelan apa enggak? Berarti tidak batal. Dan bahkan ada yang memasukkan ke mulut itu justru hukumnya sunnah. Contohnya apa? Orang berkumur-kumur pada saat berwudu. Nah, itu kan memasukkan sesuatu di area mulut. Batal apa tidak batal? Batal apa tidak batal? Tergantung. Kalau langsung ditelan maka batal. Kalau tidak ditelan tidak batal, justru sunnah. Yang penting kumur-kumurnya kumur-kumur yang biasa. Kumur-kumur yang biasa. Apakah ada kumur-kumur yang tidak biasa? Ada. Contoh kumur-kumur gini. Oh, gitu. Sampai kemudian ada air yang masuk. Walaupun nanti airnya masuk tanpa disengaja, maka hukumnya batal puasanya. Kenapa? Karena berkumur-kumurnya tidak biasa, berkumur-kumurnya berlebihan. Karena ada orang berkumur-kumur berlebihan dengan sambil mendangak ke atas itu. Kalau seperti itu, kalau ada air yang masuk walaupun tanpa disengaja, hukumnya batal puasanya. Saya ulang kembali karena ada yang baru datang. Yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke lubang 5. Apa saja? Mulut, hidung, telinga, jalan depan, jalan belakang. Mata disebutkan apa enggak? Tidak. Yang dari pertama, dari mulut dulu. Yang dimaksud memasukkan ke mulut yang membatalkan puasa adalah apabila ditelan. Jadi itu orang kumur-kumur tidak apa-apa kalau tidak ditelan. Sikat gigi juga tidak apa-apa. Jangan ragu-ragu, jangan was-was. Kadang-kadang orang itu kalau sudah imsak cepat sikat gigi sebelum imsak gitu. Nanti batal puasanya kalau sikat gigi sudah imsak gitu. Ini apalagi ini tidak benar karena imsak itu masih belum masuk waktu puasa. Jangankan imsak, siang hari saja itu boleh sikat gigi. Ya kita kan juga harus perasaan kalau lagi ketemu sama orang, sama temennya, masa iya enggak sikat gigi? Ya boleh-boleh saja, enggak usah ragu-ragu. Sikat gigi enggak apa-apa. Walaupun memang ada pendapat yang mengatakan makruh. Walaupun ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan juga tidak makruh. Intinya tidak membatalkan puasa. Bagaimana dengan orang yang cabut gigi? Ini kan berhubungan dengan mulut. Gimana? Yang penting tahu kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Ditelan. Berarti kalau sikat gigi gimana hukumnya? Tidak batal apabila giginya tidak dimakan. Atau biasanya orang cabut gigi itu ada keluar darah. Berarti darahnya tidak Oh tapi itu sulit Ustaz. Ya jangan cabut gigi pada siang hari, malam hari kan beres. Gitu. Tapi urusan mulut ini ada pengecualian, yaitu urusan ludah. Urusan ludah. Bagaimana orang puasa menelan ludah? Nah, ini beda ini pembahasannya. Kalau urusan ludah ini beda pembahasannya, walaupun sama-sama di mulut. Bagaimana orang berpuasa menelan ludah? Bagaimana hukumnya? Apakah batal puasanya? Dilihat dulu. Nah, urusan ludah ini tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Pada dasarnya menelan ludah itu tidak membatalkan puasa jika memenuhi 3 syarat. Apa 3 syarat itu? Yang pertama, ludahnya masih di area mulut. Berarti kalau misalnya ada ludah sudah dikeluarkan, keluar dari bibirnya, kan sudah bukan di area mulut, langsung karena dia eman-eman ini kok mubadir mau dikeluarkan, langsung ditarik lagi dia masukkan ke mulut. Ini kan berarti sudah keluar dari area mulut dan ditelan lagi. Bagaimana? Batal puasanya.
Kenapa? Karena sudah keluar dari area mulut. Atau mungkin ngeludah dengan sangat banyak, taruh di gelas, masukkan di kulkas, pas dicampur sama gula misalnya, batal apa tidak batal? Batal. Alasannya apa? Keluar dari area mulut. Dari area mulut itu area yang di dalam itu. Ini kan penelan ludah itu kan sesuatu yang sulit untuk dihindari kan? Ya. Jadi secara hukum asalnya itu, dasarnya itu ya tidak batal sebenarnya. Tapi ketika memenuhi 3 syarat, ini syarat yang pertama, masih belum keluar dari area mulut. Yang kedua, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Misalnya kalau ludahnya itu bercampur sama sisa-sisa gulai, ya terus ditelan, ya batal. Karena ludahnya tidak murni, tidak asli. Atau ludahnya campur sama permen, otomatis batal. Kenapa? Karena tidak murni, sudah bercampur dengan sesuatu yang lain, apapun itu yang lain itu, maka tetap membatalkan puasa. Harus ludah murni, 100% ludah, tidak ada yang lain. Ini fikih ini harus paham ya, harus paham, jangan sampai salah paham. Nanti malah ludah batal puasanya, batal dari Hongkong. Malah ludah itu nanti harus diperinci hukumnya. Yang ketiga, syaratnya adalah ludahnya sendiri. Ya, iya, ini syarat penting ini, ludahnya sendiri. Jadi kalau misalnya ada temennya ngeludah, kok kemudian kita itu merasa iba, ini kasihan ya ludahnya kok dibuang-buang cuma-cuma gitu. Pas dimasukkan ke mulutnya sendiri, hukumnya batal. Tapi kalau tidak memenuhi 3 syarat ini, artinya ludahnya sendiri, tidak bercampur dengan ludah orang lain, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, kemudian belum keluar dari area mulut, walaupun sebanyak apapun kita mengumpulkan ludah di dalam mulut itu, kemudian ditelan, tidak membatalkan puasa. Ini pengecualian yang ludah tadi itu. Misalnya tadi kan kata kuncinya kan ketika ditelan apapun itu bisa membatalkan puasa, kecuali ludah yang memenuhi 3 syarat tadi itu. Lanjut. Kalau tidak paham tanya, takut nanti salah paham nanti. Sekarang adalah telinga. Batasan telinga yang ketika kita memasukkan sesuatu bisa membatalkan puasa itu yang bagaimana? Telinga itu ketika ada sesuatu kita masukkan ke dalam telinga bisa membatalkan puasa adalah telinga yang tidak bisa dijangkau dengan jari kelingking. Lihat ke depan. Jari kelingking tahu? Mungkin bisa dipindah di sini biar tidak ngelihatnya itu tidak susah itu loh. Masa ngelihatnya gini terhalang tiang gitu. Ingat, memasukkan sesuatu ke telinga yang membatalkan puasa adalah bagian yang tidak bisa dijangkau dengan jari kelingking. Kita masukkan jari kelingking ini ke telinga. Yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking ini, jika ada sesuatu yang masuk ke area situ, maka membatalkan puasa. Berarti nanti kalau ada orang ini membersihkan telinganya pakai cotton bud, itu otomatis kan lebih kecil daripada jari kelingking. Berarti hukumnya batal. Gampang kok caranya. Yang bisa dijangkau sama jari kelingking berarti tidak batal, ini seperti ini. Yang masih bisa dijangkau. Beda dengan misalnya di sini ada kukunya. Itu kan bukan jari kelingking lagi itu. Kukunya panjang itu. Jadi ukurannya ini, bukan ini, apalagi ini. Kalau ini berarti nanti di sini saja sudah batal. Tapi rata-rata orang pakai cotton bud itu kan sudah masuk itu. Ya, melebihi yang bisa dijangkau, yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking kan. Orang pakai cotton bud. Berarti orang pakai cotton bud pada saat dia puasa, puasanya batal.
Yang telinga paham? Nah. Kemudian yang hidung. Memasukkan sesuatu ke lubang hidung yang membatalkan puasa itu yang bagaimana? Yaitu yang seandainya kita kemasukan air akan terasa panas. Hidung itu kalau kemasukan air akan terasa panas. Berarti itu hidung yang bagian mana? Yang bagian atas. Ya. Kadang-kadang orang tersedak air itu kerasa panas. Ketika sudah masuk ke area situ, maka batal puasanya. Berarti bagaimana orang pada waktu puasa ngupil. Kira-kira itu bisa sampai ke area yang sekiranya terkena air bisa panas apa enggak? Sampai apa enggak? Enggak nyampe. Ngupil pakai apa? Ngupil pakai tangan. Kira-kira bisa nyampe apa enggak ke area yang seandainya terkena air bisa panas? Enggak. Berarti ngupil pada waktu bulan puasa itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Maka berbahagialah orang yang punya hobi ngupil karena tidak membatalkan puasa. Kecuali ngupilnya itu pakai sapu lidi. Itu kan otomatis bisa nyampe ke situ, kan ya? Bisa nyampe ke area yang seandainya terkena air itu bisa panas. Tapi kalau ngupilnya walaupun pakai jari kelingking ini enggak kira nyampe ke situ. Apalagi pakai ini, kan enggak mungkin ini. Ya, ngupil ini era milenial pakai jempol gitu. Jadi ngupil itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Paham? Jangan salah paham nih. Perkara-perkara sepele. Kadang sering ditanyakan, Ustadz gimana hukumnya orang ngupil? Ya kalau ngupilnya pakai ini salah satu dari tangan kamu itu jari telunjuk, jari kelingking, jempol 100% tidak batal. Kalau ngupilnya pakai benda-benda kecil ya itu bukan namanya ngupil itu. Itu orang namanya mau di swab gitu. Paham? Di area hidung paham ya? Apalagi yang biasanya urusan hidung. Ya cuma itu biasanya ngupil gitu. Ada yang lain? Hah? Ingus. Ya kan enggak apa-apa. Kan orang ini kan masuk misalkan bersihkan ingus kan juga enggak mungkin sampai ke dalam sampai area tangan ajaib gitu. Hah? Ya terus? Oh ini ada yang sudah keluar pas masuk lagi. Jadi sekiranya pokoknya dia itu masih di area situ ya tidak batal. Tidak batal kecuali misalnya ingusnya sudah keluar pas sengaja masukkan lagi, dihirup lagi sampai masuk ke dalam, lain lagi ceritanya. Batal. Kalau masih di area situ orang pilek itu tidak apa-apa. Langsung dikeluarkan beres itu. Kemudian lubang depan untuk buang air kecil. Ini antara laki-laki dengan perempuan beda. Ini mohon maaf agak sedikit jorok ya, karena memang ya harus dibahas. Kalau tidak dijelaskan takut tidak paham. Memasukkan sesuatu ke lubang depan jalan buang air kecil itu bisa membatalkan puasa. Kalau laki-laki ya berarti dimasukkan ke area yang situ, yang lubang itu. Ya, tidak usah perlu dijelaskan dengan detail, paham ya. Yang perempuan ini yang perlu dipahami. Perempuan itu bagaimana yang bisa membatalkan puasa yang masuk ke area buang air kecil itu? Mohon maaf ini majelis mulia, yang dibahas adalah ilmu, tapi perlu untuk dijelaskan. Perempuan itu kalau dia cebok buang air kecil itu dengan menggunakan perut jemari, ya kan? Ya, ya benda. Iya.
Dijawab iya apa enggak? Ya. Nah, berarti yang membatalkan puasa itu adalah yang tidak bisa dijangkau dengan perut jemari ini. Biasanya orang perempuan gini. Nah, maka lebih dari itu, seandainya ada sesuatu yang masuk ke situ, maka puasanya batal. Tapi kalau masih ke area yang sekiranya bisa dijangkau oleh perut jemari ini, maka tidak batal. Perempuan paham apa enggak? Ini yang bisa memahamikan perempuan ini. Jadi beda dengan ketika ada ini dipelengkungkan seperti ini, kemudian masuk, itu lain lagi, sudah melebihi, maka batal puasanya. Begitu juga lubang belakang juga seperti itu. Orang istinja di lubang belakang itu kan sama, pakai ini area sini. Nah, berarti yang agak lebih dalam lagi, yang tidak terjangkau dengan area perut jemari ini, maka jika ada sesuatu yang masuk ke situ, maka batal puasanya. Paham enggak? Tidak perlu dijelaskan secara mendetail, dan apalagi ada tutorialnya kan, enggak kira. Paham? Ada 5 lubang, ingat cuma 5 lubang ya. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Berarti nanti kalau ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa dia pakai obat tetes mata? Masuk dari 5 lubang tadi itu apa enggak? Enggak. Berarti hukumnya bagaimana? Tidak batal puasanya. Walaupun misalnya terasa di tenggorokan kayak pahit, kayak kerasa apa, itu tidak batal puasanya. Terus bagaimana kalau ada orang puasa kemudian dia suntik di siang hari? Masuk lubang 5 apa enggak? Bagaimana hukumnya suntik? Tidak batal. Hanya saja suntik itu bermacam-macam. Jadi secara umum tentang suntik pada bulan Ramadan itu, kalau malam hari ya tidak usah dibahas karena tidak waktunya puasa. Tidak usah tanya kalau malam hari itu. Tapi alangkah lebih baiknya jika suntiknya malam hari biar tidak mengganggu puasa. Kalau siang hari misalnya, ini memang ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan itu mutlak batal karena suntik tersebut bisa masuk ke jalur makanan. Ada yang mengatakan tidak batal. Tidak batalnya ini karena dia beralasan tidak masuk melalui lubang yang 5 tadi itu. Yang pendapat yang mengatakan tidak batal. Tapi ada pendapat yang ketiga ini diperinci. Jika suntiknya itu berupa makanan, karena ada suntik itu yang semacam ada buat tambahan imun atau apa, jadi dia berupa makanan. Maka jika seperti itu batal puasanya. Tapi jika suntiknya suntik biasa, sekedar obat, tidak untuk mengenyangkan dan lain sebagainya, maka di sini juga diperinci, jika disuntikkan ke urat maka batal puasanya. Tapi jika disuntikkan ke otot maka tidak batal puasanya. Tapi secara umum suntik itu tidak membatalkan puasa karena darurat, karena orang sakit. Tapi kalau bisa ditunda lebih baik suntiknya malam hari ini untuk menghindari perbedaan pendapat tadi itu di antara para ulama, karena memang ada yang membatalkan secara mutlak gitu tadi itu. Lebih baik malam hari, kecuali misalnya dokternya tidak buka waktu malam hari ya tidak apa-apa. Jadi 5 lubang yang bisa membatalkan puasa. Yang kedua, ini masih yang pertama tadi itu ya. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Ingat, harus ada dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Contohnya muntah dengan sengaja itu gimana?
Ya misalnya contoh memasukkan tangan misalnya, atau mencium sesuatu yang sekiranya kalau dia mencium itu dia bisa muntah-muntah. Contoh misalnya orang yang ndak suka durian misalnya, kayak saya, itu jika mencium mungkin bisa muntah-muntah dan dia menciumnya dengan sengaja misalnya, maka itu membatalkan puasa. Kalau muntahnya sengaja, berarti kebalikannya, kalau muntahnya tidak disengaja, bagaimana? Tidak batal. Contohnya gimana? Contoh muntah yang tidak disengaja. Gampang, contohnya gimana? Bukan. Orang naik kendaraan, kemudian dia muntah tidak disengaja. Bagaimana? Tidak batal puasanya. Hanya saja kalau muntahnya itu tidak disengaja, tidak batal ketika memenuhi syarat. Ketika memenuhi syarat. Syaratnya apa? Tidak menelan ludahnya. Kenapa kok menelan ludah di sini bisa batal? Kira-kira alasannya apa? Karena sudah bercampur dengan sesuatu yang lain. Sama seperti pembahasan yang tadi itu ya. Selama tidak menelan ludahnya. Di sini menelan ludah itu hukumnya batal pada saat muntah. Kenapa? Karena ludahnya sudah bercampur dengan sesuatu yang lain. Apalagi muntah ini hukumnya najis. Berarti dia menelan sesuatu yang najis. Yang kedua, syaratnya muntah tidak disengaja itu tidak batal puasanya ketika sudah berkumur-kumur dengan air yang suci. Ya harus berkumur-kumur orang muntah itu. Berkumur-kumur dengan air yang suci. Tidak boleh dengan air yang tidak suci, yang sekiranya bisa digunakan untuk wudu. Jadi orang berkumur-kumur, orang yang muntah itu harus berkumur-kumur biar sesuatu yang najis yang ada di area mulut itu sudah hilang semuanya, sehingga nanti juga tidak ditelan itu sisa-sisa itu, karena menelan ludah itu sulit untuk dihindari, akan menjadi batal ketika sudah bercampur dengan sesuatu yang lain. Kalau misalnya setelah berkumur-kumur masih ada bekas dingin di mulut, itu tidak apa-apa. Masih ada bekas dingin di mulut tidak apa-apa, itu dimaafkan. Hanya bekas dinginnya saja, itu dimaafkan. Paham? Yang tidak paham tanya sebelum saya lanjutkan. Takut nanti salah paham. Ini bab puasa penting soalnya. Muntah yang disengaja yang membatalkan puasa. Muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa jika memenuhi syarat. Harus jika memenuhi syarat. Yang ketiga, berhubungan suami istri dengan sengaja walaupun tanpa keluar mani. Walaupun tanpa keluar mani. Ini hukumnya bisa membatalkan puasa dengan catatan disengaja. Disengaja. Baik hubungan badannya itu dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Cara yang halal bagaimana? Berhubungan badan dengan istrinya, otomatis halal kan? Walaupun halal, kalau dilakukan pada saat puasa dan sengaja dia tahu keharamannya, maka hukum puasanya batal puasanya. Atau dengan cara yang haram, contohnya apa? Berzina. Ini kan hukumnya haram. Maka juga sama, tetap membatalkan puasa. Baik dengan manusia maupun dengan hewan, sama juga. Misalnya ada ayam, punya ayam banyak itu. Ini istrinya lagi menstruasi, kemudian dia syahwatnya memuncak, ayamnya diambil, pas disikat gitu. Bagaimana hukumnya? Puasanya tetap batal jika sengaja. Jika sengaja. Ukurannya berhubungan badan yang membatalkan puasa itu bagaimana? Mohon maaf ini agak jorok, tapi ini perlu dijelaskan karena ini hukum fikih. Sekiranya alat laki-laki bagian kepalanya itu sudah masuk,
ke area alat perempuan. Alat laki-laki itu kan setelah kepala masih ada bagian yang lain, ya. Nah, yang penting area kepala dari alat kelamin laki-laki itu sudah masuk ke area alat perempuan itu, walaupun tidak sempurna, tidak masuknya tidak sempurna, walaupun cuma bagian kepalanya itu, maka sudah bisa membatalkan puasa. Sudah bisa membatalkan puasa. Makanya tidak boleh berhubungan badan pada saat bulan Ramadan. Kalau disengaja bisa batal puasanya. Dan nanti kalau sudah batal puasanya, dia akan berkewajiban untuk membayar kafarat. Kafaratnya apa? Pertama, memerdekakan budak. Kalau memang ada budak. Sekarang kan tidak ada budak. Kalau tidak bisa memerdekakan budak, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Harus berturut-turut. Ini berat ini. Kemungkinan jarang yang bisa. Kalau tidak mampu, maka dia memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Setiap satu orang itu 1 mud, sekitar 7 on atau 1 kiloan itu. Dan ini harus bertahap, berurutan. Kalau ini tidak bisa, baru berpindah ke yang nomor 2. Tidak boleh kalau ini masih nomor 2 masih bisa, yang puasa 2 bulan berturut-turut, tapi dia memilih yang nomor 3, tidak boleh, harus berurutan ini. Bagaimana hukumnya? Misalnya, mohon maaf ini agak jorok, tapi ini harus dijelaskan karena hukum fikih. Ada seorang suami memasukkan jarinya ke alat kelamin istrinya. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Alasannya kenapa? Hah? Alasannya kenapa? Walaupun tanpa keluar mani, batal apa enggak? Alasannya kenapa? Fikih itu harus paham. Ini masuk di pembahasan yang pertama, tidak ada hubungannya dengan berhubungan badan. Karena tadi itu lubang depan tadi itu, karena ada sesuatu yang masuk ke area lubang depan yang digunakan untuk buang air kecil. Jadi ini bukan urusan senggama, bukan urusan berhubungan badan, tapi ini urusan pembahasan yang nomor 1 tadi itu, memasukkan sesuatu ke 5 lubang tadi itu. Ini tetap batal, walaupun dengan istrinya sendiri tetap batal. Yang penting dengan catatan pada saat berpuasa. Kalau malam tidak usah dibahas. Yang kita bahas ini pada saat berpuasa. Kalau malam itu tidak usah dibahas, otomatis 100% halal dan tidak membatalkan puasa. Tidak puasa soalnya. Paham ya nomor 3 ya? Hah? Ya nomor 3 kan? Berarti tadi itu berhubungan badan yang membatalkan puasa ketika kepala alat kelamin laki-laki sudah masuk ke area ininya perempuan, yang tadi itu batasannya itu, yang tidak bisa dijangkau oleh perut jemari. Nah, ketika sudah masuk ke area situ, maka batal puasanya. Yang nomor 4, fikih itu harus paham ya, dan juga hafal. Mengeluarkan mani dengan sengaja walaupun tanpa jima. Yang tadi itu kan berhubungan badan dengan sengaja walaupun tanpa keluar mani tetap batal puasanya. Walaupun tidak keluar mani tetap batal puasanya. Yang tadi berhubungan badan ini. Yang ini nomor 4 ini, keluarnya mani dengan sengaja walaupun tanpa jima. Contohnya bagaimana? Mengeluarkan mani dengan sengaja tanpa jima. Contoh, seorang laki-laki mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri. Hukumnya bagaimana? Haram. Bagaimana jika itu dilakukan pada saat puasa? Maka hukumnya batal puasanya. Walaupun dengan cara yang haram maupun dengan cara yang halal, tetap batal puasanya.
Contoh dengan cara yang halal. Gimana contohnya? Mohon maaf ini agak jorok, tapi perlu untuk dijelaskan karena ini terkait dengan hukum fikih. Seorang suami kalau mengeluarkan mani dengan tangan istrinya itu boleh. Di dalam fikih dijelaskan. Misalnya, contoh, istri sedang dalam keadaan haid, sedangkan suami butuh untuk dilayani, dipuaskan. Kan tidak boleh suami itu berhubungan badan dengan istrinya dalam keadaan dengan haid. Bagaimana caranya? Salah satu caranya dengan cara suami ini dipuaskan dengan tangan istrinya. Itu boleh kalau dengan tangan istrinya. Tapi ini walaupun boleh, jika dilakukan pada saat si suami sedang berpuasa, maka tetap batal puasanya. Kenapa alasannya? Karena mengeluarkan mani dengan sengaja. Dengan cara apapun, yang penting sengaja. Berarti nanti akan timbul pertanyaan, bagaimana kalau ada orang puasa mimpi keluar mani? Bagaimana hukumnya? Hah? Mimpi keluar mani, hukumnya bagaimana? Gampang. Kita harus paham. Kata kuncinya tadi itu disengaja. Mimpi itu disengaja apa enggak? Disengaja apa enggak mimpi? Enggak. Berarti mimpi keluar mani di siang hari bulan Ramadan, maka tidak membatalkan puasa. Hanya saja nih dia nanti wajib mandi. Bagaimana nanti kalau mandi kemudian airnya masuk? Kalau airnya masuk tanpa disengaja tidak apa-apa, karena mandi ini termasuk sesuatu yang diperintahkan di dalam syariat. Jadi tidak apa-apa, walaupun mandi keramas, walaupun nanti ada air yang masuk, yang penting tidak disengaja, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau disengaja batal puasanya. Paham yang nomor 4? Mengeluarkan mani dengan sengaja walaupun tanpa berhubungan badan. Kemudian yang kelima, haid. Haid bisa membatalkan puasa. Berarti kalau nanti ada orang haid walaupun cuma sebentar, misalnya menjelang berbuka, misalnya bukanya jam 6 misalnya. Jam 6 kurang 5 menit dia keluar darah haid misalnya, maka batal puasanya. Atau misalnya dia sudah suci, dia haid kemudian suci, maka otomatis dia juga puasanya kan tidak sempurna. Misalnya jam 6 pagi dia suci, maka itu kan sudah melewati batasan puasa, karena puasanya kan mulai dari subuh. Berarti kan tetap puasanya tidak lengkap, tidak dari subuh sampai maghrib, berarti tetap batal puasanya. Bagaimana orang yang tersebut, orang yang sudah suci seperti itu, dia nanti disunahkan untuk imsak, menahan diri untuk tidak makan dan minum. Jadi kalau ada orang haid itu puasanya batal walaupun cuma sebentar. Begitu juga nifas. Nifas itu orang yang keluar darah setelah melahirkan. Rata-rata berapa? Hah? Ya rata-rata ya sekitar 20 harian itu. Maksimal berapa? 60. Jadi kalau setelah 20 hari misalnya berhenti dan ternyata keluar lagi, itu kan berarti masih dalam hitungan sebelum 60. Berarti kalau dia puasa, maka puasanya batal. Tapi jarang orang setelah melahirkan kemudian langsung puasa, itu jarang. Kemudian sudah dapat berapa? 6 ya? 6. Yang ketujuh, melahirkan. Baik melahirkan bayi atau bakal bayi. Melahirkan, baik melahirkan bayi atau bakal bayi. Bakal bayi itu contohnya gimana? Ya belum berumur berapa? 9 bulan. Mungkin masih berumur 4 bulan, misalnya sudah ada semacam gumpalan darah atau apa.
kemudian dia keguguran itu, maka itu juga sama, bisa membatalkan puasa, baik berupa bayi maupun berupa bakal bayi. Ini gampang bisa dipahami nih. Yang nomor 4, 5 dan 6, yang 5, 6, 7 itu ini gampang bisa dipahami. Yang nomor 8, hilang akal. Hilang akal. Hilang akal ini terbagi menjadi 3. Ada hilang akal yang sifatnya berat, ada yang sifatnya sedang, ada yang sifatnya ringan. Contoh hilang akal yang sifatnya berat seperti gila. Gila itu kalau ada orang gila, walaupun cuma sebentar, misalnya 1 jam misalnya, maka tetap batal puasanya, karena ini termasuk hilang akal yang kategori berat, walaupun cuma sebentar. Walaupun misalnya cuma 5 menit misalnya, walaupun cuma sebentar, kalau gila itu membatalkan puasa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian yang sedang, kategori sedang, seperti hilang akal karena pingsan. Ini membatalkan puasa, pingsan ini membatalkan puasa ketika pingsannya ini adalah pingsan sehari penuh. Ingat, pingsannya ini sehari penuh. Beda dengan pembahasan orang gila. Gila walaupun sebentar batal puasanya. Pingsan kalau cuma sebentar tidak batal puasanya. Pingsan ini bisa membatalkan puasa ketika sehari penuh. Sehari penuh. Contoh dia adzan subuh langsung pingsan karena puasa. Tiba-tiba bangunnya itu jam 1 siang. Bangun, sudah sadar itu. Kemudian dia tanya, ini jam berapa? Ini jam 1 siang. Pingsan lagi. Bagaimana hukumnya? Hukumnya bagaimana? Batal apa tidak batal? Masa tidak paham? Batal apa tidak paham? Hukumnya tidak batal. Kenapa? Karena tidak sehari penuh. Masih ada jeda, dia bisa sadar itu tadi. Beda dengan gila. Gila walaupun sebentar itu batal puasanya. Kalau pingsan syaratnya harus sehari penuh. Sehari penuh. Kalau pernah sadar sebentar saja, semenit 2 menit itu, kemudian pingsan lagi karena ini masih lama, kemudian bangun lagi isya, ini sudah jam berapa? Isya. Alhamdulillah langsung buka puasa. Puasanya tetap sah. Bagaimana sholatnya? Itu urusan pembahasan sholat. Dia nanti wajib untuk mengqadha. Contoh hilang akal yang sedang, contoh yang lain adalah ayan. Tahu ayan? Kejang-kejang itu, epilepsi itu. Itu juga bisa membatalkan puasa walaupun cuma sebentar. Kalau ayan itu walaupun cuma sebentar, maka tetap membatalkan puasa. Dila kan bukan ayan. Ayan itu tahu, ayan kejang-kejang itu, kadang-kadang sampai keluar busa itu ayan itu namanya, epilepsi kalau istilah itunya. Epilepsi itu batal walaupun cuma sebentar. Kan tidak kira orang ayan sampai 24 jam atau dari adzan subuh sampai maghrib, kan tidak kira. Kalau ayan itu walaupun sebentar tetap membatalkan puasa. Kemudian mabuk, ini yang kategori sedang. Mabuk yang tidak disengaja. Kalau mabuk yang disengaja kan otomatis ada sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya itu. Mabuk yang tidak disengaja bagaimana? Ya contohnya karena mencium sesuatu itu terus kemudian dia mabuk. Maka itu membatalkan puasa. Ini yang kategori sedang. Yang kategori ringan, hilang akal disebabkan karena tidur. Ini hukumnya beda-beda ya. Kalau tidur bagaimana? Orang puasa kemudian tidur, hukumnya bagaimana puasanya?
Kan hilang akal orang tidur. Hah? Tidak batal kalau tidur. Walaupun tidurnya setelah sahur sampai maghrib, tetap tidak batal puasanya. Bagaimana sholatnya? Yang kita bahas kan tentang puasa. Urusan sholat nanti pembahasan lain. Sholatnya tetap nanti wajib diqadha gitu loh. Yang kita bahas itu puasa. Jadi orang tidur walaupun sehari penuh itu tetap tidak membatalkan puasa. Puasanya sah. Hanya saja nanti urusan sholat urusan lain. Tapi di dalam bulan Ramadan itu terlalu banyak tidur itu makruh hukumnya. Apalagi dia itu seandainya tidak tidur bisa memanfaatkan waktunya untuk melakukan hal-hal yang baik, itu akan jauh lebih afdol dilakukan. Paham yang hilang akal? Kemudian yang ke-9, murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Walaupun murtadnya cuma sebentar maka batal puasanya. Murtad itu macam-macam penyebabnya, ada yang berupa ucapan, ada yang berupa keyakinan, ada yang berupa perbuatan. Kalau berupa ucapan ya bilang saya akan keluar dari Islam, itu sudah otomatis dia murtad. Atau berupa keyakinan, ini ada pembahasan khusus di dalam kitab Sulamut Taufik di bab-bab yang pertama itu. Berupa keyakinan misalnya kita meyakini bahwa Allah itu ada dua misalnya, otomatis sudah murtad. Itu ada pembahasan yang cukup panjang. Berupa perbuatan ya kita menyembah pohon, menyembah berhala itu, menyembah makanan, menyembah keris, itu otomatis nanti jadi murtad. Berarti kalau dia puasa, puasanya batal. Itu 9 hal yang bisa membatalkan puasa. Coba sekarang ditutup secara umum saja, coba diulang kembali, mengingat-ingat, tutup itunya, bukunya. 9 hal yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama apa? Memasukkan sesuatu ke lubang yang ada 5. Lubang apa saja? Mulut, telinga, jalan depan, jalan belakang. Yang kedua apa? Muntah dengan disengaja. Berarti kalau tidak disengaja tidak batal. Tapi tadi ada syaratnya tadi. Yang ketiga, berhubungan suami istri dengan sengaja, walaupun tidak keluar mani. Ini sengaja diurutkan yang mirip-mirip biar gampang diingat. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja walaupun tanpa berhubungan badan. Ini biar mudah diingat, ini ada pembahasan mani itu. Yang tadi itu 1, 2 karena masih ada di pembahasan ini lubang tadi itu, lubang mulut tadi itu. Muntah itu kan masih ada pembahasan lubang mulut tadi itu. Kemudian yang nomor 5, ini hubungannya dengan darah ini, haid. Kemudian 6, nifas, melahirkan. Ini satu paket, mudah diingat ini. Kemudian yang nomor 8, hilang akal. Ada yang sifatnya berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Itu hukumnya beda-beda. Kemudian yang ke-9, ini harus dipahami nih, 9 hal yang membatalkan puasa. Jadi tidak usah tanya lagi gimana hukumnya ngupil. Gimana hukumnya? Hah? Puasanya batal apa tidak batal? Batal. Bagaimana hukumnya orang memakai cotton bud waktu puasa? Batal. Yang penting tahu batasan-batasannya. Dari sini ada yang mau tanya? Ya. Kalau menelan ria itu Ustaz. Ria. Ya. Ada yang Ada di sini. Ria. Tahu ria? Tahu ria ya? Ria itu itu. Nah, itu ria itu. Hukumnya bagaimana? Diperinci di sini. Jika
menelan itu ketika masih berada di area dalam dan belum keluar, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau sudah masuk di area luar kemudian ditelan, maka batal puasanya. Batasan area dalam dan luar itu bagaimana? Haddud dhahir, batasan luar itu makhraj huruf kha. Ketika ria itu sudah ada di area makhraj huruf kha, orang mengucapkan huruf kha, di situ kemudian ditelan, itu sudah masuk area luar. Berarti kalau nanti ditelan lagi masuk ke dalam, hukumnya batal. Haddul batin, batasan bagian dalam itu makhrajnya huruf ha. Nah, itu. Jadi kalau masih di area huruf H, itu masih di area dalam. Maka jika seandainya ditelan, hukumnya tidak batal. Bagaimana kalau makhrajnya huruf H? Ini kan hampir mendekati. Kalau menurut Imam Nawawi termasuk bagian luar, sehingga seandainya ditelan maka hukumnya batal. Tapi menurut Imam Rafi'i termasuk area dalam, jadi tidak batal. Yang tadi itu otomatis sepakat yang makhraj huruf kha tadi itu. Jadi batasannya itu kalau sudah riaknya itu ada di area yang makhraj huruf kha kemudian ditelan, maka batal. Kalau riaknya itu riak ya, kalau istilah sini apa? Hah? Istilahnya orang sini apa? Hah? Itu kan istilah bahasa Indonesia. Orang sini apa istilahnya? Iya. Itu. Jadi kalau masih di area makhrajnya huruf H, bukan he. Kalau he itu orang Madura itu. H, maka itu seandainya ditelan tidak batal. Karena masih di area dalam. H itu kan di sini nih. Ya. Kan ada yang dari atas. Terus? Ke bawahnya berarti kalau nyampe kok itu batal Iya. ya? Iya. Pokok tadi itu batasannya. Kalau huruf kha termasuk area luar. Berarti sama kayak yang tadi itu, kayak apa namanya? Ludah. Cuma batasan luar ludah dengan ria itu beda. Kalau ludah itu di area luar mulut, di bibir itu sudah masuk bagian luar. Kalau dimasukkan lagi itu nanti batal. Kalau udah. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.